Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Fitri Imania dari kelas 2E Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan wawancara terkait mata kuliah perilaku organisasi. Baiklah, langsung saja, mari simak videonya. Ini Bang, nah dari sini izin tanya Bang, boleh tahu organisasi yang Abang ikuti ini apa namanya Bang? Untuk organisasi ini itu Himbio, yaitu Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi. Oh, Ya, jadi himpunan ini itu bukan himpunan khusus untuk prodi pendidikan biologi di Universitas Tanjung Pura. boleh tahu pimpinannya siapa Bang? Untuk pas masa jabatan saya itu yang sebagai ketua dari Himbio ini sendiri yaitu Dina Wahyuni. Jadi beliaulah selaku ketua Himbio pada periode saat ini. Boleh tahu Abang jabatannya sebagai apa di Indo? Nah, untuk di Himbio sendiri, saya itu jabatannya sebagai Kepala Divisi Kaderisasi yang masih masuk ke dalam bidang PSDM. Dimana kalau di Himbio itu sendiri, bidang PSDM itu dia dibagi menjadi dua divisi, yaitu ada yang namanya Divisi Kaderisasi dan juga ada yang namanya Divisi KSO. Di sini saya sebagai Kepala Divisi bidang kaderisasi tersebut, di mana itu merupakan khusus untuk bidang seperti pembinaan, pokoknya kegiatan-kegiatan yang lebih kepada bidang kaderisasi lah gitu untuk mahasiswa baru. Kira-kira anggota dalam Hindo itu berapa Bang? Kalau Untuk anggota di Umbio itu sendiri berjumlah 38 orang. dan terus tadi kan ada bidang ya, nah, terus kira-kira ada bidang apa saja dalam organisasi tersebut? Selain bidang yang sudah saya sebutkan tadi yaitu ada kaderisasi dan KSO yang merupakan bidang PSDM. Nah, di Himbio itu sendiri juga ada bidang KWU. KWU itu kewirausahaan di mana program kerjanya itu berupa jualan, kemudian ada Kestari, kemudian ada bidang Diklit, pendidikan dan pelatihan, kemudian ada Jalkominfo. Nah, di situ Jalkominfo ini juga seperti PSDM, dia dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada divisi Jarmas atau jaringan masyarakat, nah itulah yang kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian ada bidang media, yaitu yang bidang yang mendesain informasi di media sosial. Menurut Abang seberapa penting sih kepribadian anggota dalam menjalankan kegiatan Hindo ini? Nah, untuk kepribadian anggota itu sendiri menurut saya itu sangat penting, di mana jika setiap anggota itu memiliki kepribadian yang kurang, sepertinya salah satunya adalah tanggung jawab, di mana kan di dalam himpunan ini sendiri, seperti Himbio itu kan setiap anggota memiliki tanggung jawab atas pokja, di mana mereka itu memegang minimal itu satu pokja gitu, untuk dijalankan mereka sebagai PJ-nya gitu kan. Nah, tanpa adanya sikap kepribadian tanggung jawab tersebut, nah itu otomatis bakalan membuat suatu himpunan itu menjadi mundur ataupun menjadi kacau itu. Menurut saya kepribadian seperti tanggung jawab, kemudian kejujuran itu sangat penting dalam suatu organisasi. Memotivasi teman-teman untuk aktif di kegiatan Hindo ini? Nah, hal yang memotivasi teman-teman itu aktif dalam kegiatan di Himbio. Nah, yang pertama itu di Himbio itu sendiri kan biasanya sering mengadakan seperti kegiatan melakukan permainan bersama, di mana itu kan meningkatkan kebersamaan di dalam anggota. Nah, sehingga setiap anggota itu lebih semangat lagi gitu dalam mengikuti kegiatan-kegiatan atau mensukseskan kegiatan yang ada di Himbio itu sendiri. Wow. Terus biasanya persepsi atau cara pandang teman-teman terhadap tugas atau peran mereka di organisasi tersebut? Nah, menurut sudut pandang itu sih pasti beragam ya, karena kan setiap anggota itu memiliki watak dan karakternya masing-masing. Untuk kayak persepsi atau pandangan mereka, di sini kan merupakan salah satu tugas dari ketua juga kan untuk membangun bagaimana setiap anggota itu memiliki persepsi atau pandangan yang sama, memajukan organisasi itu untuk kedepannya. Nah, jadi untuk persepsi dari setiap anggota itu kan diharapkan mampu gitu, mereka senang dengan suatu organisasi tersebut sehingga
mereka itu juga selain senang juga bisa merasa nyaman. Nah, sehingga setiap kegiatan maupun apapun yang dilakukan oleh organisasi tersebut bakalan mereka merasa nyaman gitu dan mau gitu berkontribusi di dalam. Jadi persepsi seperti tadi, persepsi motivasi itu sangat penting di dalam suatu organisasi. Ya. Kemungkinan seperti apa sih yang diterapkan seorang ketua himpunan dalam organisasi ini? Apakah transformasional, transaksional, atau situasional? Menurut saya untuk di Himbio ini sendiri itu lebih ke situasional. Nah, di mana untuk ketua itu sendiri dia bisa berlaku tegas dan sesuai dengan kondisi yang memang lagi di dalam kondisi tertentu gitu kan, dan juga bisa lebih merangkul anggotanya gitu. Nah, jadi dia tidak terlalu terfokus pada suatu hal yang monoton, dia lebih ke arah situasional. Pokoknya dia mengikuti sesuai dengan keadaan. Nah, di mana di situ kita harus tegas, karena kita harus merangkul anggota gitu. Seperti itu kepemimpinan yang ada di organisasi kami. Nah, terus Bang, bagaimana cara pengurus mengatur dan mengelola organisasi di era digital sekarang ini? Nah, untuk di era digital sekarang kan kita sudah tahu bahwa sekarang ini kan kemajuan teknologi sudah semakin besar. Selain itu juga seperti media sosial, nah itu kan sudah sangat digandrungi atau lebih terkenal gitu kan. Nah, organisasi kami atau di Himbio itu sendiri bagaimana sih untuk mensiasati hal tersebut? Nah, itu kami dengan membuat konten-konten yang menarik yang disebar di platform media sosial seperti Instagram, kemudian TikTok dan juga Facebook. Nah, di mana ini kan selain juga untuk memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, dan itu juga kami harapkan itu bisa memotivasi orang banyak terhadap hal-hal positif yang kami lakukan. Bang, saya mau tahu nih, bentuk komunikasi dalam kegiatan Hima ini biasanya lakukan gimana Bang? Apakah formal atau informal atau gimana? Nah, untuk kayak komunikasinya itu sendiri ya itu juga lebih ke menyesuaikan dengan kondisi. Nah, misalnya ini kita dalam kegiatan yang formal, nah, itu biasanya menggunakan gaya bahasa yang formal. Nah, sedangkan seperti misalnya kita dalam rapat seperti biasa atau kumpul-kumpul bersama gitu kan bersama anggota, nah itu biasanya itu menggunakan komunikasi yang informal, tapi lebih seringnya itu sih informal kan, kayak lebih merangkul. Sedangkan kalau untuk formal itu sendiri biasanya dalam keadaan atau acara tertentu saja itu. Jadi menyesuaikan gitu ya? Ya, lebih menyesuaikan untuk keadaan lah seperti itu. Saya mau tahu Bang, pernah nggak sih ada kendala komunikasi antar anggota gitu? Untuk kendala dalam komunikasi ya pasti pernah kali. Nah, apalagi dalam suatu himpunan itu tidak hanya terdiri atas satu atau dua orang, tapi kan banyak gitu. Nah, di sini pasti pernah mengalami kendala seperti itu. Terus gimana sih cara mengatasinya gitu? Nah, biasanya itu untuk mengatasi hal tersebut, salah satu langkah yang dilakukan dari ketua tersebut yaitu dia bertindak tegas gitu terhadap anggota-anggotanya yang memang tidak menghiraukan informasi yang dia berikan. Jika hal tersebut masih belum dihiraukan atau belum mendapatkan feedback dari anggota tersebut, nah biasanya langkah yang dilakukan oleh ketua yaitu dengan ngomong secara langsung kepada anggota. Jadi kan dengan kita ngomong secara langsung tersebut, nah, diharapkan kesadaran dari masing-masing anggota tersebut sehingga bisa gitu menerima apa yang disampaikan. Jadi kan ada dia ini sangat memanfaatkan media sosial kan katanya. Ya, terus saya mau tahu nih, seberapa besar sih peran media sosial atau platform digital untuk kelancaran komunikasi di Himbio? Saya untuk peran media sosial ini sangat begitu penting sekali. Dimana kan salah satu WhatsApp, dimana itu menyampaikan informasi penting itu kan biasanya kan disampaikan melalui grup WhatsApp. Nah, selanjutnya saya mau tahu nih, seberapa penting sih kerjasama? Waktu kerjasama tim dalam suatu organisasi itu sangat penting kan, gimana kita tidak hanya kerjasama,
Nah, itu biasanya suatu organisasi atau suatu program kerja bakalan sulit untuk terlaksana kan. Dan kita melakukan kerjasama, suatu hal yang susah itu bakalan bisa menjadi lebih mudah ataupun menjadi lebih ringan. Jadi kerjasama itu sangat penting dalam suatu organisasi. Nah, terus Bang, biasanya kan setiap organisasi itu pastilah ada konflik atau permasalahan gitu lah kan. Nah, seberapa eh, Nah, kalau ada perbedaan pendapat atau konflik, biasanya gimana sih cara menyelesaikannya? Biasanya misalnya ini kan dapat perbedaan pendapat, konflik itu kan terjadi di dalam organisasi, khususnya biasa pada saat rapat dan sebagainya gitu kan. Itu kita selesaikan dengan cara musyawarah. Nah, kita bersama-sama gitu kan mengambil keputusan. Nah, jadi di situ juga ditekankan bahwa keputusan itu berdasarkan keputusan bersama, itu tidak mementingkan salah satu pihak saja. Itu. Nah, terus yang terakhir nih, saya mau tahu dari organisasi Abang nih. Menurut Abang, seperti apa sih budaya atau kebiasaan positif yang ada di Hindio? Untuk kebiasaan musiknya itu, yang pertama itu biasanya kami sering mengadakan kegiatan gotong royong atau kerja bakti, di mana biasanya itu dalam sebulan itu kami melaksanakan 3 sampai 4 kali gitu kan. Nah, ini kami ingin meningkatkan karakter gotong royong kepada setiap anggota. Selain itu juga dengan kerja bakti ini kita juga bisa semakin akrab, kemudian juga saling jauh lebih dekat dan juga kerjasamanya bakalan lebih terjalin seperti itu. Wah, ya baiklah, mungkin yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga ini menjadi menambah wawasan untuk saya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bang. Nah, oke teman-teman, sekian kegiatan wawancara dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.